Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Neng Sofia Fidul Baibah, and in this opportunity, I would like to explain about skill 18 on TOEFL is test of English as a foreign language. Happy watching. Skill 18 dari TOEFL yaitu anticipated topic di listening part B, yang mana sebelum audio diputar, kita membaca pilihan jawaban dulu untuk menebak topik besar percakapan. Nah, ini bukan untuk menebak detail, tapi hanya topik umumnya saja. Nah, kenapa ini semua penting? Karena di listening part B itu panjang, soalnya itu agak panjang. Kemudian, kalau tidak tahu topik, otomatis akan mudah hilang fokus. Jadi, kalau sudah tahu topik, otak itu sudah siap untuk menjawab dan di jalur yang benar. Jadi pada skill 18 ini yang anticipated topic itu akan membahas strategi sebelum listening pada listening part B di TOEFL, yaitu memprediksi topik percakapan dengan cara melihat pilihan jawaban sebelum rekaman diputar. Nah, kita masuk kepada contoh aplikasi skill 18 pada soal. Di pertanyaan 1-5. Exercise: look at the answer to the 5 questions together and try to anticipate the topic of the conversation for those 5 questions. Of course, you cannot always determine exactly what the topic is, but you often can get a general idea. The question 1-5 have been answered for you. Number 1, find work. A. Find work on campus. B. Work in employment office. C. Help student find job. D. Ask the woman question. And it's your turn for reading. Okay, then what is the topic on the conversation for question 1-5? We can see in keywords atau dari kunci di jawaban. Dari work on campus, employment office, students, and job. Jadi semua kata kunci ini mengarah ke satu tema yang sama, yaitu pada pekerjaan, mahasiswa, dan lingkungan kampus. Tidak ada kata liburan, pelajaran, atau lingkungan. Jadi topik ini jelas bukan topik yang lain, melainkan topik untuk mencari pekerjaan di kampus. Yang mana jawaban yang benar adalah looking for a job on campus. Untuk pertanyaan selanjutnya dari nomor 6 sampai nomor 10, silahkan dibaca jawabannya dulu ya. Nah, jadi untuk nomor 6 sampai 10, kita bisa melihat dari kata kunci dalam pilihan jawaban, yaitu vacation, trip, camping, relaxing, lack of time. Jadi semua kata ini berhubungan dengan perjalanan dan dilakukan saat liburan dan membahas rencana, bukan kejadian akademik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah planning on vacation or taking a trip. Jadi ini tepat karena memang ada aktivitas liburan yang mana tadi ada kata kunci camping, relaxing, kemudian ada unsur perencanaan, lack of time, dan biasanya part B ini berbentuk dialog rencana. Next, pertanyaan 11 sampai 15. Kita baca dulu sama-sama yuk. Nah, dari pertanyaan 11 sampai ke 15, ada kata kunci dari pilihan jawaban tersebut, yaitu pollution, acid rain, sulfur dioxide, nitrogen oxide, and causes and effect. Nah, pada pertanyaan 11 sampai 15 ini sudah bukan dialog yang ringan, tapi memang topiknya agak ilmiah dan membahas sebab akibat dan istilah kimia muncul. Jadi, jawaban yang tepat adalah acid rain. Kenapa ini benar? Karena sulfur dioxide and nitrogen oxide adalah penyebab acid rain. Pollution juga itu adalah konteks besar dari acid rain. Causes and effect adalah pola lecture atau sebab akibat. Jadi jawaban untuk nomor 11 sampai 15 adalah acid rain.
Gimana teman-teman, sudah paham semuanya mengenai skill 18 ini? Jadi, untuk skill 18, kalian hanya perlu anticipate the topic atau memperhatikan garis besar topik dari listening tersebut. Karena memang bentuk pertanyaannya sangat panjang, maka kita bisa melihat dari jawaban terlebih dahulu mengenai topik tersebut. Itu akan memudahkan kalian untuk merangkum atau menemukan jawaban yang tepat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan penjelasan dari saya. Saya Sofia Fido Baiba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.